Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, urapi kami dengan minyak yang baru. Taruhkan perkataan-perkataan atas lidah bibir mulut hambamu. Urapi dan jamah Tuhan kami yang mendengarkan firman-Mu. Terangilah kami mata hati kami oleh kebenaran firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu saat ini untuk mengingatkan kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem Besem Mamasya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita minggu ini, topiknya ialah doa yang diberkati. Eksposisi dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-28, satu tinjauan doa-doa dalam perjanjian lama dengan pendekatan biblika dan relevansi doa Hana bagi kita pada masa kini. Saudara-saudara, mari kita akan melihat riwayat dari doa Hana diberkati. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 adalah masalah Hana, istri Elkana. Ini merupakan masalah poligami yang membawa kekecewaan dan juga hubungan yang rusak. Dia menderita oleh karena penghinaan, karena kemandulannya dari Penina, istri kedua Elkana. Penderitaan Hana ini bertambah karena suaminya tidak memahami perasaannya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ketika di bait Allah, Hana memohon dianugerahi seorang putra dan dia berdoa bernasar bahwa anak itu akan dipersembahkannya kepada Allah sejak masa kanak-kanaknya. Kemudian ayat 13 sampai 14, kepedihan hatinya ini tadi membuat dia begitu lama berdoa tanpa suara, sehingga Imam Eli berpikir bahwa orang ini hanya kumat kamit mulutnya. Dia pikir bahwa orang ini sedang mabuk. Ayat 15, Hana menjelaskan persoalannya kepada Imam Eli. Kemudian ayatnya yang ke-17, Imam Eli mengerti pergumulan Hana dan dia berkata, doamu dikabulkan oleh Tuhan. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20, Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Ayat 21 sampai 28, Hana menepati doanya dan nasarnya untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Nah, menurut ayat 20, arti nama Samuel yang diberikan oleh Tuhan itu melalui rahim Hana, artinya adalah aku telah memintanya daripada Tuhan. Samuel ini, saudara-saudara, adalah anak yang dilahirkan melalui doa dan kesungguhan hati Hana. Pada saat bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan moral, kemerosotan iman, negara yang lemah di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Hal itu dapat diringkas dengan sebuah perkataan Ikabod. Dalam 1 Samuel 4 ayat 21 dijelaskan bahwa di situ telah lenyap kemuliaan dari Israel. Mari kita selidiki saat ini isi doa Hana ini sampai mengalami pengabulan. Pertama, dalam doanya itu Hana berdoa agar Tuhan membebaskan dia dari rahimnya yang mandul. Karena rahim yang mandul itu dianggap kutuk. Bahkan oleh karena kemandulannya itu, dia dihina oleh Penina. Dia dicibir. Bahkan suaminya pun kurang memperhatikannya. Yang kedua, motif doanya adalah dia berdoa sungguh-sungguh dan bernasar. Apabila Tuhan memberikan anak kepadanya, ia akan berikan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Jadi ini isi doa dari Hana ini. Kita baca ayat 11. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.
Di sini kita lihat bahwa untuk meneguhkan kesungguhan hatinya itu, Hana bernasar. Padahal Hana tahu dalam Ulangan 23 ayat 21 sampai 23 bahwa tidak boleh sembarang bernasar. Sebab kalau tidak ditepati, maka kita akan terkena hukuman daripada Tuhan. Dikatakan, tetapi apabila engkau bernasar, maka hal itu, apabila engkau tidak bernasar, hal itu bukan dosa. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dari mulutmu. Jadi diingatkan, kalau tidak bernasar tidak berdosa, tapi kalau bernasar tidak dilaksanakan itu berdosa, saudara-saudara. Karena itu Hana untuk menunjukkan kesungguhan hatinya ini tadi, di dalam kepedihan, di dalam doanya, dia bernasar. Bahkan nasarnya itu, saudara-saudara, begitu kalau dipikir-pikir, untuk apa punya anak kalau anak itu lalu nanti menjadi nasir seumur hidupnya di bait Allah? Namun bagi Hana bukan soal itu. Yang paling penting baginya di balik doanya itu adalah supaya ia mengalami keberkatan daripada Tuhan. Ayat 19 dan ayat 20 mengatakan bahwa Allah mendengar dan memberkati doanya. Kita membaca, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi ini merupakan jawaban Tuhan atas pergumulan doa yang selama ini dia doakan. Dan kata Alkitab di situ, berkat dan perkenanan Tuhan itu diungkap dengan frasa Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepadanya, saudara-saudara. Frasa ini artinya pertama berbicara tentang sifat Allah yang maha tahu, sifat Allah yang maha kasih, maha adil dan sungguh-sungguh memperhatikan pergumulan dan sengsara umatnya. Jadi frasa Tuhan ingat kepadanya ini menunjukkan sifat Allah, bahwa Allah tidak melupakan Hana. Yang kedua, frasa Tuhan ingat kepadanya di ayat yang ke-19 ini juga searti dengan Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang lemah, yang percaya dan yang bersandar kepadanya. Hana lemah. Kepada siapa dia berteriak? Kepada siapa dia meminta? Dia hanya datang kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini Tuhan ingat. Kata Tuhan ingat di situ, Tuhan ingat kepada sifat-sifatnya. Karena kasihnya ia ingat kepada Hana. Bahkan mari kita melihat bagaimana progres doa Hana ini semakin meningkat. Karena Tuhan itu memberkati doanya, karena Tuhan itu memperkenankan, karena Tuhan itu mendengar doanya, terjadi sebuah progres. Dari Tuhan ingat kepadanya ayat 19 meningkat kepada Tuhan mengindahkan Hana. 1 Samuel 2 ayat 21. Mari kita membacanya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Nah ini sudah dikasih ke bait Allah. Jadi Hana sekarang tidak punya anak, karena ia menepati nasarnya. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama dengan suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sebab itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki, 2 perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara, progres dari sebuah doa yang diberkati. Dari Tuhan mengingat Hana ayat 19, 1 sampai 1 ayat yang 19,
progresnya kepada Tuhan mengindahkan Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 21. Artinya begini, ada bonus Tuhan dan perkenanan Tuhan di luar permintaan Hana dengan memberikan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan lagi. Di situ Tuhan menunjukkan kemurahannya, melampaui apa yang dapat dipikirkan oleh Hana dan apa yang didoakan oleh Hana. Itu ternyata dari kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Hana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, signifikansi doa Hana ini dan relevansinya bagi kita pada masa kini ialah Roh Kudus selalu membantu kita supaya doa kita itu progres, supaya doa kita diberkati dan sesuai dengan kehendak Allah sehingga berhasil dalam doa itu. Roma 8 ayat 26 dan 27 mengatakan seperti ini. Ini signifikansi dari doa Hana itu dan relevansinya bagi kita di perjanjian baru di dalam Kristus pada masa kini. Bahwa ketika kita berdoa, saudara-saudara, Roh Kudus membantu kita di dalam doa supaya doa kita progres, supaya doa kita itu diberkati dan doa kita berhasil meskipun kita itu lemah. Kita baca, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi perjanjian baru menegaskan bahwa ketika kita berdoa di hadapan Allah, maka ketika kita kehabisan kata, Tuhan tidak kehabisan cara. Ketika kita kehabisan akal, Tuhan tidak pernah, saudara, kehabisan kemampuan. Dia punya cara untuk menolong. Itu sebabnya sifat yang dikehendaki oleh Allah dari kita adalah kita tetap tekun berdoa. Maka Roh itu akan membantu kita di dalam doa kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah tahu kita lemah, Allah tahu, akan tetapi yang dikehendaki oleh Allah dalam hal ini ialah bagaimana doa itu seperti Hana. Ingat baik-baik, Hana hidup di zaman perjanjian lama. Roh itu hanya turun kepada 3 jenis orang saja, seperti imam, seperti halnya raja, seperti halnya nabi. Saudara-saudara, orang-orang awam itu tidak dihinggapi oleh Roh Allah. Tetapi di perjanjian baru Pentakosta, Kisah Para Rasul, Roh Allah turun kepada 120 orang dan Roh Allah itu turun di rumah keluarga Kornelius. Roh itu juga turun atas kehidupan kita. Roh inilah yang membantu kita dengan kekuatan kuasanya dalam segala kelemahan-kelemahan kita sehingga doa kita progres, supaya doa-doa kita itu berhasil. Karena itu saat ini, mari melalui konteks doa Hana ini, kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh menganggap bahwa doa kita itu percuma. Kita harus percaya bahwa Allah juga mengingat kita. Kalau Allah mengingat Hana, Allah juga mengingat kita. Bahkan dikatakan di selanjutnya, Allah mengindahkan Hana, Allah juga mengindahkan kita. Saudara-saudara, jawaban Tuhan itu seringkali melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan apa yang dapat kita doakan. Percayalah bahwa doa orang benar besar kuasanya. Orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa akan melihat campur tangan Allah yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, yang sedang bergumul Tuhan seperti Hana. Apa yang menjadi motif kerinduan hati mereka, Tuhan campur tangan. Roh Kudus bantu mereka hingga doa-doa itu mencapai, doa-doa itu berhasil. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.